Selamat datang di Opote Gaming. Kali ini kita akan melanjutkan game Subnautica Below Zero. Baiklah, kita sudah di dalam gamenya. Kemarin itu ada bencana. Bencananya adalah saya lupa nge-save. Jadi saya ulangi lagi, tetapi ada berita baik. Berita baiknya saya sudah bisa membuat ini, guys. Saya sudah mengambil ini untuk membuat apa ya, guys? Oh ya, membuat yang terakhir ini. Sebentar. Harusnya udah bisa ya. Kita butuh apa? Ini sudah ada kita. Colinalit, gold. Ini sudah ada. Butuh gold. Kita butuh gold. Gold. Salah. Kita butuh. Salah. Kita sudah bisa membuat colinalit ini. Kemudian untuk membuat ini front ini kita polinalitnya butuh 2, guys. Sebentar ya, saya siapkan ya. Baiklah, saya sudah menyiapkan semua bahannya ya. Kita pertama membuat hidroklorik asid, butuh 3 jamur itu sama 1 garam. Kemudian kita baru bisa membuat polinilin ya. Setelah itu kita ke sini untuk membuat nggak bisa. Wiring kitnya belum. Wiring kit sudah saya siapkan juga bahannya ya. Untuk wiring kit cuman butuh 2 silver ore. Jadi wiring kit akan selesai. Kemudian ini kenapa? Kemudian kita bisa membuat ini updatean yang terbaik ya menurut saya. Jadi front kita kalau di tempat panas nggak butuh ngecas, bisa langsung dipakai. Berhubung dengan front saya itu kalau nggak salah baterainya habis ya. Kita cek dulu. Sebelumnya soalnya saya explore tinggal dikit ya, 77%, jadi kita ambil. Nah ini kita masukkan. Nah, jadi dia bisa ngecas sekaligus sambil jalan. Kalau tempatnya panas, ada beberapa tempat yang panas dan itu bisa ngecas. Kita bisa balik untuk ngambil power cell. Kebetulan saya punya 2 power cell ya yang nganggur ya. Nah, kenapa satunya kosong? Oke, kita masukkan power cellnya, kemudian kita jalan. Kita kemana? Sesuai janji yang kemarin ya, saya akan jalan ke tempat yang sebenarnya saya udah pernah, tapi saya nggak menyelesaikan, nggak tahu kenapa. Intinya semua tempat itu sudah saya coba cari info sebelum kita ke sana. Jadi saya sempat datangin cari jalan yang terbaik. Dan ternyata salah satu tempat itu kita udah pernah mendatangi. Yang ini. Ini itu udah pernah kita datangi. Nggak tahu sudah saya kontenin. Seingat saya sudah saya kontenkan. Di situ kita mengambil ion cube. Ion cube-nya kita ambil. Tapi ternyata masih nyala. Entah kenapa masih nyala ya, saya nggak paham. Saya sempat ngintip loh, itu kan yang kapan hari. Nah, jadi di konten kali ini kita akan mencoba mencari tahu kenapa. Terus yang kedua itu kalau nggak salah di dekat pulau sana. Aneh ya. Harusnya ada yang di dekat pulau itu. Jangan-jangan hilang. Tadi itu ada, guys. Yang di dekat pulau. Apa yang di dekat pulau itu ini ya? Tadi itu ada yang di dekat pulau. Oh iya, yang di dekat pulau itu ini, guys. Berarti ada satu tempat yang saya mungkin melewatkan ya. Yang di dekat pulau itu ini. Oke.
Paham, paham. Ada satu tempat yang saya nggak tahu itu di mana. Eh, saya akan coba cari nanti kalau memang misinya udah selesai semua. Yang jelas satu pulau, satu tempat yang hijau ini itu ada di tempat saya ngambil jamur-jamur itu. Harusnya deket sih dari sini. Jadi kita ngelihat ini dulu. Di sini nanti ada retakan besar. Nggak tahu di episode berapa. Saya yakin banget saya pernah ke tempat ini. Ada retakan besar. Nah, kita bisa masuk. Retakannya khas. Dan di sini dijaga oleh Leviathan itu Leviathan. Tapi kita bisa masuk. Ini dia. Nggak tahu di episode berapa, mungkin di episode 7 atau 6 atau sekitar itu. Saya pernah masuk. Nah, di dalam sana. Di dalam di dalam sini itu ada sesuatu. The artifact you found contains traces of information suggesting what has become of my people. Oke. Nah, kita pernah ngambil di sana ionnya. Nggak tahu kenapa kok kita disuruh datang lagi. Ini bisa ngecas ya kalau kita pakai front suit. Nah, kita keluar lagi. Apa yang harus dicari di sini? Nggak ada apa-apa loh. Nggak ada apa-apa guys. Kenapa ada blueprint baru dulu? Blueprint apa nih? Sunset sama kita udah semua ya. Saya nggak paham sih. Kenapa kok ditunjukkan ke sini? Saya benar-benar kurang tahu. Dan kok ke atas ya? Kok ke atas? Bentar guys. Kok menuju ke atas ya? Apakah di sini? Saya rasa itu sih. Waktu kita masuk itu ditunjukin ini. Cuman kenapa tidak terjadi apa-apa itu yang saya kurang tahu. Ada apa sih dengan ini? Apa di scan? Udah ada tanda untuk scan itu? Masuk ke dalam kayaknya nggak masuk akal deh. Saya panas di sini. Nggak tahu guys, saya bener-bener nggak tahu. Ini banyak ruby ya, tapi kita nggak butuh. Oke, kita ke tempat berikutnya aja. Nggak ada apa-apa yang bisa di scan di sini. Ke tempat berikutnya itu dekat sini. Di tempat dekat sama reruntuhannya Altera yang kedua ya. Yang di situ kita bisa masuk ke dalam. Nah, saat masuk ke dalam, mana ya? Itu kayaknya. Mana ya? Kok 2000? Kok 2000? PK8 sudah. Badi itu belum. Kita coba ke Badi ya. Lebih dekat dari sini, cuman 700, tapi harusnya nggak 700 sih. Ini kenapa si truk saya miring ya? Mungkin di daerah sini. Oh, ini yang Badi guys. Yang Badi ini yang saya tahu ya. Ternyata kita bisa akses
Saya udah buka ini jalannya, tapi kita harus mencari dulu bangunan yang kayak kipas itu, yang gede. Gimana ya? Yang kita pernah meninggoy. Nah, ini kayak kipas. Nah, kita bisa masuk ke dalam celah-celah situ yang terbuka. Kita akan coba mencari ada celah-celah yang terbuka atau tidak di daerah sini. Celahnya itu masuk ke dalam banget. Kita lewat situ. Kalau ada ya. Oh, ini yang besar banget nih. Ini nih. Nih, kita cari celahnya di daerah sini. Harusnya ada sih. Nah, benar. Salah. Salah ya, guys. Sabar. Ini sih di daerah-daerah sini harus. Kok nggak ada? Ini celahnya. Buset. Belakang saya nabrak gitu ekornya. Saya tadinya masih mau membawa rombong baru ya. Bukan yang baru, maksudnya bawa 3. Cuman saya pikir-pikir kok berat. Jadinya nggak jadi saya bawa 3. Saya cuman bawa 2 seperti biasa. Aslinya saya mau membawa fabricator. Kenapa kok saya bawa fabricator? Karena ada ruang penyimpanan dan kadang-kadang kan kita kalau explore itu bawa barangnya kebanyakan tuh. Nah, kalau kebanyakan itu bisa difabrikasi. Jadi misalkan kebanyakan titanium, kita jadiin titanium ingot dan lain sebagainya. Rencana saya seperti itu. Tapi kok saya takut berat dan kalau kepanjangan juga takutnya pas belok-belok itu nabrak. Baiklah guys, karena saya nggak nemu jalannya, akan saya skip. Nanti kalau sudah nemu akan saya kasih tahu ya jalan masuknya. Karena nabrak. Karena jalan masuknya saya masih lupa. Baiklah, saya sepertinya menemukan jalan masuknya ya. Entah bagaimana saya bisa menemukan ini tadi. Saya juga nggak paham. Tiba-tiba aja saya udah masuk ke sini. Nah, di sini juga ada celah ya yang harus kita masukin dan saya kadang-kadang menemukan, kadang-kadang enggak. Kali ini kita menemukan ya. Di dalam sini juga adalah tempat yang kadang membingungkan buat saya. Kadang-kadang saya bisa masuk, nggak bisa keluar. Untung saja kita ngikutin ini ya, harusnya ya. Ngikutin bangunan-bangunan alien itu. Nah, dan kita masuk ke dalam. Semakin dalam. Dan itu ada bangunan alien. Harusnya ke sana ya. Saya pernah kesini dan pernah ketarik ya sama seperti sebuah sulur atau apa itu tanaman. Kalau kita mendekat kita ditarik. Jadi kita masuk terus ke dalam. Saya sempat mengintip sebentar di luar pintunya tadinya. Sebentar. Jalanannya memang agak membingungkan. Saya kadang-kadang bingung. Dan waktu tadi saya grinding ya, itu saya nggak bisa keluar. Bener-bener sulit banget. Ah, ini dia. Oke, kita sudah menemukan. Front kah? Front aja ya. Minuman kita habis ya. Kita minum. Padahal saya tadi berangkatnya masih penuh loh. Kok nggak bisa masuk? Oh, front nggak bisa masuk guys.
Oh iya. Oke, kita udah di dalam. Ada apakah di dalam sini? Wow. Apa ini? Komponen, arsitek komponen. Skeletal. Is very dense, able to handle heavy forces. A good frame. Oke. Are you okay, Alan? It is not often that I gaze upon the form of a foreign architect. Is this place another sort of sanctuary? It's peaceful. Beautiful, even. As Tempatnya bagus ya. the continuation of life became unsettled. This is a place to reflect. Oke. I think I understand. Jadi ini adalah tempat persembunyian sebelumnya karena bakterinya menyebar. Tempat ini bisa jadi tempat bersemedi ya. Para alien. Alien ngerti semedi juga ya. Ini apa? Bukan apa-apa ya. Oke. Tanaman-tanaman ini apakah bisa kita panen? Penasaran. Saya sekarang suka nanam-nanam, guys. Kalau di Subnautica 1 kan saya nggak pernah nanam ya. Karena ternyata saat ditanam itu kita nggak susah lagi untuk cari-cari. Tinggal satu sih yang saya pengen ada tanamannya. Nggak bisa diambil ya. Yaitu tebel koral. Saya rasa nggak bisa ya ditanam. Toh banyak juga. Cuman saya sering kehabisan ya untuk bikin komputer chip. Itu butuh tebel koral. Sudah selesai ya guys. Ada di blueprint harusnya ini dia. Tinggal satu ya. Untuk jaringannya seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau perkiraan saya benar, mungkin di koordinat yang ketiga itu adalah koordinatnya. Kita meluncur ke sana, tempatnya agak jauh. Tapi sebelum meluncur ke sana, saya akan keluar dulu dari sini. Karena tempat keluarnya agak susah, akan saya skip ya. Ada ini. Found two of the three components required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. Oke. Such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes, that is why a cure was imperative. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Saya juga nggak kepikiran tadi. Jadi kalau dia bisa membuat tubuh ya, kalau dia bisa membuat tubuh baru, bentar guys. Lewat mana ya ini ya? Bingung saya. Banyak ini jalannya. Jadi dia tadi ngomong, ngapain kamu nyari? Tumben saya bisa keluar. Ngapain kamu nyari cure-nya, nyari penyembuhan untuk jamurnya? Kalau kamu bisa pindah nge-swap body ya, kalaupun kamu keserang kan kamu tinggal pindah aja, cari bentuk bikin tubuh baru, nggak repot. Ternyata tubuh yang kita scan tadi itu sudah terdiri dari 27 spesies atau apa gitu tadi dia bilang.
Dan itu juga masih bisa terinfeksi katanya. Makanya cure-nya itu untuk kesembuhan itu sangat diperlukan. Intinya seperti itu. Nah, next kita akan menuju ke sana karena jaraknya cukup jauh 2000. Akan saya skip ya, dan saya akan mampir ke rumah dulu untuk makan. Kita ketemu di sana. Baiklah guys, kita udah mendekati tempatnya dan entah kenapa banyak ubur-ubur ini. Biasanya ubur-ubur ini mengeluarkan EMP ya, yang membuat mesin kita nggak jalan. Tapi sekarang mereka diem aja itu. Saya pengen nge-scan. Wow. Wow. Tempat yang ini bagus guys. Saya pengen scan sebenarnya ini ubur-ubur. Tapi kok saya takut. Nanti saya diserang meninggal. Gini aja, saya scan ya. Saya penasaran soalnya. Saya save dulu aja. Ubur-ubur. Oke. Dia nggak berbahaya ya, dia nggak nyerang ya. Saya pernah lihat ubur-ubur yang nyerang itu. Kita lihat, kita baca ya sebentar aja. Mana itu? Oh, resist. Kalian data ini. Bukan? Ini iJelly. iJelly. Gak ada apa-apa ya. Gak menunjukkan sesuatu yang berbeda. Apakah ada daratannya? Ada ya. Kita coba pakai prawn suit ya. Untuk eksplorasi lebih suka saya pakai prawn suit, dan prawn suit saya sudah saya kasih upgrade-nya udah lengkap ya. Yang ini sudah dapat jam jet upgrade. Itu ada di Emergency power only. Oxygen production offline. Kenapa kok bisa? Astaga, saya lupa. Tadi saya habis ganti baterai ya. Dah. Masuk lagi kocak. Kalau kita di dalam sini harusnya nggak kedinginan ya. Wow. Wow. Kita eksplorasi tempat baru ini guys. Gak bisa masuk kah kita? Yang sebelah sana? Wow, apa ini? There is something of significance beyond this bridge. It was important to Ultera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Oke. Jadi guys, ada sesuatu di balik di sebelah sana ya. Dan itu sangat penting untuk Ultera, tapi kita butuh hydraulic fluid. Apa ini? Oh. Kita harus membuat ya guys. Kita lihat apa yang dibutuhkan untuk membuat hydraulic fluid. Fluid. Kalau kita membawa gampang sih. Andaikan kita bawa ya, itu kita bisa membuat. Oke. Kenapa tiba-tiba jadi gelap? Kita explore yang sini aja dulu ya guys. Wah, menarik ini. Sebenarnya enak sambil turun. Astaga. Pouch group. Apa lagi? Violet no phone. Violet no phone. Bentar kita baca ya.
Kita bacanya di dalam. Kedinginan kalau di situ. Bukan ya? Bukan. Iya benar ya. Ini pouch blue. Oke. Gimana? Bisa hangat. Tapi kok katanya nggak cocok untuk manusia ya? Aneh juga. Tuh, pas malam lagi. Kita eksplorasinya pas malam. Ada apa nih? Misi kah? Enggak ya, enggak thermal ya. Wow, apa ini? Oke, banyak persediaan. Kok sering jatuh, kesakitan ya? Oke, kita dapat baterai. Sinyal loss. Kita nggak pernah pakai itu lagi. Apa ini? Makanan ya. Nggak ada yang bisa di scan. Semuanya hanya makanan. Ini apa ini? Roket kah? Jangan-jangan roket lagi. Saya mau bahas yang di Subnautica pertama, takutnya ada yang belum nonton, nanti ke spoiler ya. Jadi intinya di Subnautica pertama itu ada roket, gitu aja. Kita kemana ini? Oke, nggak ada apa-apa di sini. Jadi memang kita harus membuat itu ya. Sebenarnya tanpa jembatan itu bisa sih. Kita kan bisa pakai ini ya. Kita coba curang ya guys. Harusnya bisa nggak sih? Kita lo punya ini. Bisa terbang ke sana nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa lah harusnya ya. Harusnya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa guys. Ternyata kita nggak bisa terbang ke sana. Kita gelantungan dulu. Terus itu baru kita lompat. Nggak bisa. Saya beranggapan bisa ya terbang ke sana ya. Sudah dipikirin sama yang buat game. Kalau gelantungan bisa kali ya. Salah. Nggak bisa juga. Tapi kita bisa lewat sini nggak sih? Oke, tapi kayaknya nggak bisa naik ke atasnya ya. Kita memang harus membuat itu ya, hydraulic pump. Hidrolik apa itu tadi? Untuk bisa mengakses ke sana sepertinya ya. Ini udah agak pagi, udah terang ya. Jadi kita bisa bereksplorasi sedikit. Jadi kemungkinan bahan yang terakhir itu ada di sana. Ada apa itu? Sebelum kita masuk, kita eksplorasi dulu ya. Banyak quartz. Oke, ada gua guys.
Saya butuh lead sebenarnya. Lead itu benar-benar terbatas di game ini. Eh, itu apa itu? Oh, kabel. Buset, gede bet. Itu kabelnya struktur alien ya, guys ya. Warna hijau-hijau gitu. Oke, sepertinya sudah nggak ada apa-apa ya. Pas badai. Sebel banget. Tadi cuacanya baik-baik aja. Baiklah semuanya, saya sudah di base dan untuk membuat hydraulic fluid ini cukup gampang ya Bu. Bahannya Crepine sama Gelsec. Akan saya tandain, saya tidak tahu butuh berapa, tapi tadi itu seingat saya ada 4 atau berapa gitu. Untuk lebih tepatnya nanti saya akan lihat ulang videonya. Kenapa? Karena saya akan coba akhiri videonya sampai sini dulu. Saya mohon maaf kalau cuma sebentar karena memang saya lagi ada perlu. Di next episode kita akan coba jelajahi lebih jauh. Semoga lebih panjang episodenya. Terima kasih yang udah menonton sampai sini. Saya harap semuanya baik-baik saja di rumah dimanapun Anda dan apapun yang Anda inginkan dibukakan jalannya, dipermudah, diperlebar, dan cita-cita juga bisa terwujud. Ketemu lagi dengan Opo The Gaming di game berikutnya. Ciao!